semua? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Coba doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Nama Fidel. Ailia. Alexa. Amanda. Ana. Atika. Saya mau, ya, saya sudah sediakan di sini 4 gambar. Ya. Silakan masing-masing mengambil 1 gambar yang sesuai dengan keadaan dirinya hari ini. Ya. Coba dimulai dari sini, ambil. Ada 4 di sini. Kira-kira kamu di posisi yang mana saat ini? Silakan. Oke, good. Tuh, silakan ambil. Ayo maju 3-3. Ya, sini ada 4. Silakan. Nah, sekarang ya, ketika saya tanya Bill Gates, kalian jawab dengan keadaan kalian. Ya, kalian jawab. Nah, kalau saya tanya Bill Gates dia. Ich bin slavery. Apa itu slavery? Ngantuk dia. Warung, kenapa ngantuk? Begadang. Ya, begadang dia. Bill Gates dia? Mir Islam Waili. Pesan juga dia mungkin. Ya, Bill Gates dia? Ich bin slavery. Oke, banyak sekali yang keadaannya ngantuk. Ya, yang juga langwai. Oke, sekarang berdiri. Minggu lalu kita sudah pernah, bukan minggu lalu ya, terakhir sebelum ujian, kita pernah saya ajarkan ice breaking. Iya kan? Nah, sekarang kamu berdua cari pasangannya. Ayo berdua. Ganjil sama saya sini. Ganjil sama 1. Ya, 2. Ya, 3. Ya. Tapi kalian sebut ganti-gantian. Ya, contoh. Ya. 1. Saya praktekkan. Ya, oke. 3. 1. Kalau kamu bilang 1. 2. Salah saya. 3. Sekarang apapun keadaanmu sekarang, slavery, silakan masukkan ke depan. Atau tidak termotivasi, semua difokus untuk belajar. Kita buang semua keadaan-keadaan yang tidak baik kita ke dalam kotak ini dan kita mulai fokus untuk belajar. Oke, good. Nah, terakhir kita belajar tentang preposition lokal vexel. Ya, preposition lokal vexel. Masih ingat? Isi lokal vexel dengan tujuan kalian bisa menggunakan preposisi tersebut. Ya, kalian bisa menggunakan preposisi tersebut ya dalam bahasa Jerman dan juga bisa mengidentifikasikan kapan kalian pakai ke dengan akusatif, kapan kalian pakai di dengan dari. Oke? Ya. Kalau saya bilang seperti ini, au. Oke. Kalau seperti ini, undang. Seperti ini, never. Seperti ini, an, ya. Uber. Good. Uber, ya. Kalau dia seperti ini, bisa. Kalau seperti ini, fall. Kalau seperti ini, pinter. Good. Sekali lagi, bisa ya semua. Auf, ya, coba semua auf, ya.
begini, kita pakai apa? Liegen, stehen atau hängen atau stehen. Posisinya seperti ini itu stehen. Berarti stehen itu posisinya apa? Nah, kalau posisinya seperti ini, maka benda itu berubah menjadi der. Ketika dia das, maka dia berubah menjadi der. Nah, sekarang saya mau posisi buku terletak di atas meja. Ya, buku posisinya, buku bahasa Jermannya apa? Bu. Ya, das bu. Nah, kita pakai apa? Stehen atau liegen? Liegen. Bisa partikelnya der. Maka ketika dia der berubah menjadi der. Maka di sini auf der. Indonesia apa? Ya. Nah, lihat aksi saya. Sekarang terjemahkan dalam kalimat. Ini saya pegang buku. Ya, ini saya pegang buku. Terus aksi saya seperti ini. Maka bahasa Indonesia ini apa? Lengkapi kalimatnya. Ya? Ibu meletakkan buku di atas meja. Sekarang saya punya handphone, misalnya kamu punya handphone atau ini spidol. Lihat aksi saya. Saya beginikan. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia kalimatnya. Ibu. Ke dalam kantong. Oke. Sekarang spidolnya udah di sini. Terjemahkan kalimatnya. Spidol berada di dalam saku. Nah, yang tadi ada bilang di posisi pertama, saya meletakkan buku di atas meja. Terus yang kedua, bukunya sudah di sini. Kalian bilang juga kalimatnya, buku terletak di atas meja. Itu benar? Kalimat itu benar. Iya, itu dia kalimatnya, ke atas dan di atas. Tahu bedanya apa? Apa? Kalau dia di posisi benda itu sudah berada di tempatnya, makanya berada di tempatnya. Tapi kalau ada orang yang melakukan, yang memindahkan, maka letaknya ini. Paham nggak? Paham. Akan ini. Ya, hanya saja bedanya di mana? Iya, hanya saja bedanya tadi di pergerakan tadi dan posisi berada benda. Ya, jadi kalau nih kata tanya yang kita gunakan adalah wo. Di mana? Di mana buku itu diletakkan? Kan begitu. Ya, di mana buku itu diletakkan? Buku itu diletakkan di atas meja. Maka datiflah dia. Inilah dia. Ya, maka datiflah dia. Tapi kalau ada orang yang meletakkan buku ke atas meja, maka dia menjadi aktif. Bedanya di sini. Ya, kalau ada untuk kata kerja, iya. Tapi kalau manusia meletakkan posisi bendanya berdiri, itu namanya stellen. Nah, kalau untuk hängen sama, ya, nggak ada beda. Nah, di sini juga ada beda. Kalau kayak kalian sekarang itu namanya sitzen. Tapi kalau saya datang terus saya duduk, ya, itu namanya sitzen. Bedakan ya. Saya meletakkan buku ke atas meja. Berarti kalimatnya bagaimana? Ya, konjugasi lege. Meletakkan buku menjadi auf. Jadi apa? Jadi den. Auf den Tisch. Sudah? Nah, sampai sini ada yang mau ditanya?
Ini. Nah, sekarang Fadlan coba demonstrasikan satu, ya. Boleh dia yang datif, boleh dia yang akusatif, Pak. Saya merasakan ini ya. Dia meletakkan itu bahasa Indonesianya apa? Ke lantai, ke atas lantai. Sekarang siapa bisa terjemahkan bahasa Jermannya? Ayo, bahasa Jermannya. Siapa tahu dapat handphonenya Fadlan? Oke, siapa bisa? Oke, siapa bisa? Posisi handphonenya pakai apa? Pakai Leiden atau Stellen? Siapa bisa? Oke, silakan. Fadlan. Silakan Fadlan. Fadlan. Boden itu lantai, artikelnya adalah der. Oke, sampai sini paham? Oke, sekarang saya akan bagi kelompok. Silakan Fadlan. Anggota kelompokmu, where is slavery come to slavery, where is motivate come to motivate. Ayo, siapa yang slavery? Slavery. Silakan satu kelompok. Siapa yang motivate? Silakan satu kelompok. Gak ada. Nah, kalian ada 4 kelompok. Kelompok 2 ich bin böse. Kelompok 3 ich bin slavery. Kelompok 4 mir ist langweilig. Ya, sudah. Nah, terus yang 4 ini. Ya, benda-benda yang ada di sini, ini kayaknya 4 gak ada pergerakan ini ya. Semua bendanya sudah berada di posisinya. Ya, tugas kalian terjemahkan yang ada di gambar tersebut ya ke dalam bahasa Jerman. Ya, nah bentuknya boleh kalian pilih. Jadi gambar ini bisa kalian tampilkan kembali, ya, lalu ganti-gantian mengucapkannya dalam bahasa Jerman. Boleh, ya, tergantung kesiapan kalian. Sudah. Nah, yang kedua, kalian boleh menggambarkan kembali, ya, posisi di sini. Terus kalian tulis kalimatnya dalam bahasa Jerman. Ya, jadi buat semacam poster, plakat seperti ini. Terserah, kalian bisa pilih 2 yang mana mau kalian kerjakan, mana yang menurut kalian paling gampang, ya, mana yang memang enak bisa kalian lakukan. Yang tadi 1 boleh langsung kalian omongkan, ya, di Kleidung, ya, atau oke. Sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih. Oke, bagaimana hari ini pelajarannya? Bagaimana hari ini pelajarannya? Salam dan bahagia. Kesulitan ataupun tantangan yang saya hadapi ketika merancang pembelajaran sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Dan ini sangat penting agar pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Hari ini, pada saat saya melakukan aksi nyata, saya melihat ada perubahan yang menarik di kelas tersebut, di mana biasanya murid-murid di sana tidak aktif, sering mengantuk, lelah, dan susah fokus. Mungkin ini diakibatkan karena pembelajaran dilakukan di jam terakhir. Namun hari ini, murid di kelas tersebut lebih aktif dan fokus untuk menerima pembelajaran. Mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan menanyakan kabar mereka, perasaan mereka saat ini, dan melakukan ice breaking membuat mereka kembali fokus menerima pembelajaran dan kembali aktif, dan tentunya mereka tidak ada yang mengantuk. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang saya lakukan saat ini itu jauh lebih menarik karena murid belajar tanpa tekanan dan nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk rencana ke depannya, saya akan melakukan
identifikasi terlebih dahulu, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan cara berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat, sehingga nantinya saya mampu merancang pembelajaran yang tepat. Dan saya juga akan melakukan kesadaran penuh dengan teknik stop ataupun ice breaking sebelum melakukan pembelajaran, untuk mengkondisikan mereka siap untuk belajar dan menerima pembelajaran. Begitu juga untuk mengatasi gejolak emosi mereka. Dan menurut saya, kunci kesuksesan dalam pembelajaran adalah kita sebagai guru mampu mengenali perasaan dan gejolak emosi murid, agar kita mampu membawa mereka ke dalam keadaan tenang dan fokus, sehingga mereka nantinya mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena siokyahnya kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak yang sesuai dengan kodrat mereka. Mari bersama tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk pulihkan pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak, terima kasih. Mari bersama tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk pulihkan pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak. Selamat siang, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Alessandra dari kelas 11 IPS 1. Saya Amanda Citra Ayu dari kelas 11 IPS 1. Saya Cantika Dewi Putri Mandrova dari kelas 11 IPS 1. Dan kami semua merupakan murid dari Frau Roha. Pada video kali ini kami akan memberikan testimoni kami mengenai cara pembelajaran Frau Roha hari ini. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Frau Roha hari ini sangat asyik dan sangat unik. Kenapa? Karena yang pertama kami dibentuk secara lingkaran oleh Frau Roha, dan kemudian kami melakukan ice breaking bersama Frau Roha, yang membuat kami pun semangat untuk memulai pembelajaran. Setelah melakukan ice breaking, kami juga diberikan kertas yang menunjukkan bagaimana mood kami hari ini yang dipilih oleh kami sendiri. Kemudian Frau Roha pun memulai pembelajaran hari ini dengan menggunakan e-focus. Frau Roha menyampaikan materi local Excel dengan menggunakan PowerPoint. Menurut saya, Frau Roha juga menjelaskan secara jelas, karena Frau Roha juga memberikan tips untuk menghafal local Excel dengan cepat, yaitu dengan beberapa gerakan tangan. Dan kemudian Frau Roha juga memberikan contoh secara langsung dan menjelaskannya secara detail. Kemudian teman saya akan menjelaskan bagaimana suasana belajar hari ini. Suasana belajar hari ini ya seperti kita tahu, sekarang lagi jam siang yang dimana banyak orang yang ngantuk, malas, dan juga kita berada di bulan puasa, sehingga dapat menurunkan mood kami dalam belajar. Tapi kerennya Frau dapat mengelola suasana ini menjadi lebih baik, lebih apik. Dan ada beberapa teman kami yang tadi moodnya sedang turun, ada yang malas, ngantuk, kembali bersemangat lagi karena dengan banyaknya uniknya cara Frau mengajar dengan membentuk lingkaran sehingga menggas suasana yang baru. Dan untuk responnya dapat dikatakan oleh Cantika. Jadi respon teman-teman untuk pembelajaran bahasa Jerman pada hari ini itu sangat bagus. Mereka sangat bersemangat dalam mendengarkan pembelajaran yang diberikan oleh Frau Roha. Karena pembelajaran cara menjelaskan Frau Roha yang sangat baik, teman-teman menjadi mudah paham. Apalagi saat Frau Roha memberikan pertanyaan-pertanyaan, teman-teman sangat bersemangat menjawabnya. Yang awalnya tadi bosan, sekarang mereka dapat berpikir kritis. Saat berbincang dengan teman-teman pun mereka semua tidak sabar untuk menunggu pembelajaran Frau yang berikutnya. Sekian testimoni dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.